Saya Wira Oktavia, NIM 3420099, kelas 2 KC. Baik, saya akan menyelesaikan UAS project saya untuk mata kuliah tafsir ayat ekonomi. Soal yang pertama, menghafalkan salah satu ayat tentang jual beli beserta kandungannya. Salah satu ayat tentang jual beli yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin, al-qanitina wal-munfiqina was-taghfirina bil ashar. Shadaqallahul azim. Artinya, yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun sebelum terbit fajar. Kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 17. Ayat ini berisi tentang orang yang tabah, yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi maksiat, orang yang benar dalam keimanan, orang yang taat, dan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti bersedekah, serta memohon ampun kepada Allah sebelum fajar, yaitu waktu di mana orang lalai pada saat itu. Hal itu merupakan sifat-sifat orang yang beriman yang membedakan mereka dari yang lainnya, sehingga mendapatkan keridhaan Allah. Sifat-sifat seperti itulah yang harus ditanamkan dalam melakukan praktik jual beli agar mendapat keridhaan, kenikmatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang kedua yaitu menghafalkan salah satu ayat tentang riba beserta terjemahannya, pandangan Al-Quran terhadap riba, serta akibat yang ditimbulkan dari riba terhadap ekonomi masyarakat. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang riba yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ar-riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Pandangan Al-Quran terhadap riba. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa praktik riba itu diharamkan dan dilarang keras oleh Islam. Salah satunya telah dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang berisi larangan memakan riba dengan berlipat ganda. Karena riba merupakan praktik yang dapat merugikan orang lain dan menimbulkan ketidakadilan. Sehingga Allah mengharamkan praktik yang mengandung unsur ribawi, dan Allah telah menurunkan Al-Quran, salah satunya Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang berisi tentang pengharaman riba. Dampak yang dihasilkan dari riba terhadap ekonomi masyarakat yang pertama, menimbulkan krisis ekonomi sepanjang sejarah. Yang kedua, menimbulkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, menimbulkan inflasi. Yang keempat, mengakibatkan kebangkrutan dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kelima, menjerumuskan negara-negara berkembang terhadap hutang yang sangat tinggi. Soal ketiga, aturan Al-Quran tentang hutang piutang serta ayat-ayat yang mendasarinya. Aturan Al-Quran tentang hutang piutang sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa hutang piutang sama halnya dengan akad, karena di sana juga terdapat kesepakatan dan adanya ijab serta qabul. Al-Quran telah menjelaskan bagaimana melakukan transaksi yang baik dalam melakukan hutang piutang. Berbagai aspek kehidupan secara umum telah diatur di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu tentang hutang piutang. Melakukan transaksi hutang piutang hukumnya mubah atau diperbolehkan, sedangkan untuk membayarnya adalah wajib. Berikut ayat-ayat yang mendasari utang piutang. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Ayat ini berisi perintah untuk memberikan sedekah kepada orang yang berutang yang tidak sanggup membayar utangnya. Bila seseorang yang mempunyai piutang dan orang yang berutang tidak sanggup membayarnya, maka berikanlah kemudahan kepada mereka dengan cara membebaskan sebagian atau semua dari hutang mereka. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Ayat ini berisi tentang bimbingan bagaimana bertransaksi hutang piutang yang dilakukan di perjalanan secara tidak tunai, tidak ada saksi, dan tidak ada pula fasilitas untuk tulis-menulis.
maka harus ada barang tanggungan sebagai jaminan dari transaksi tersebut. Karena jaminan yang disepakati merupakan tanda kepercayaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi tersebut. Soal yang keempat yaitu persamaan dan perbedaan utang piutang menurut perspektif Al-Quran serta hikmah yang dianjurkan dari kedua hal tersebut. Persamaannya yaitu sama-sama merupakan memberikan sejumlah uang dengan cara meminjam dan dikembalikan pada waktu tertentu. Menurut perspektif Al-Quran, transaksi ini hukumnya mubah atau diperbolehkan, asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah diatur sebagaimana dalam Al-Quran. Sementara untuk perubahannya, hutang merupakan uang atau barang yang dipinjam oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan piutang merupakan uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain. Berdasarkan perspektif Al-Quran, utang piutang dibolehkan asalkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut saya, hikmah yang dianjurkan dari kedua hal tersebut adalah untuk saling memudahkan terhadap sesama manusia, saling tolong-menolong, membantu terpenuhi kebutuhan hidup seseorang, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama manusia, serta sebagai ladang pahala untuk memberikan piutang. Soal yang kelima, konsep kerjasama dan wirausaha menurut Al-Quran, yaitu sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran, misalnya seperti kerjasama yang halal, qanaah, taufik, serta jannah. Sebagaimana konsep kerjasama dan wirausaha yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu seperti jujur, adil, dan amanah. Konsep wirausaha dalam Islam juga dikenal dengan istilah tijarah, yaitu berdagang atau bertransaksi. Untuk itu, kita harus menerapkan bagaimana konsep kerjasama dan wirausaha yang telah diajarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.